Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venus Wutarno Fernando, NIM 2020-20-157. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara yaitu seperti istilah dan pengertian hukum administrasi negara, sumber hukum administrasi negara, kegiatan-kegiatan administrasi negara, syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara, phrases Ermessen, dan Tournament de Power. Yang terakhir, asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang pertama, istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Istilah ini dikenal dalam penelitian literatur dengan sebutan hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, administrative recht, bestuur rechts, dalam bahasa Belanda, administrative law dalam bahasa Inggris, dan droit administratif dalam bahasa Perancis. Istilah lainnya adalah istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi negara dengan hukum administrasi negara. Berbeda, administrasi negara dalam ilmu administrasi negara mencakup semua kekuasaan negara administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara hanya dalam lapangan bestuur, dalam kurung pemerintahan dalam arti sempit, atau di luar kekuasaan pembentukan undang-undang legislatif dan kekuasaan peradilan Rechtspraak. Pengertian hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjagaan malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Yang kedua adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber hukum material meliputi yaitu 1. Sumber hukum sejarah atau historis. Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum. Yang kedua, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti sistem hukum Perancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi. Yang kedua, sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum material jenis ini mempresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial,
termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum material. Dengan kata lain, sebagai sumber hukum untuk isi hukum yang adil. Yang kedua, sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintahan atau penguasa dan kesadaran masyarakat. Dari sumber hukum formil, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara yaitu 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yaitu berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini, suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat komprehensif atau luas dan lengkap. Merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Yang kedua, bersifat universal. Diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karenanya, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Yang kedua, kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara atau basicking. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan ini muncul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara, kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan pada masyarakat, meskipun belum ada undang-undang hukum tertulis. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang menjadi sumber hukum dalam arti formil. Yang ketiga, jurisprudensi. Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang terakhir, doktrin. Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil, doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan administrasi negara. Sebagaimana diketahui bahwa campur tangan pemerintah kepada masyarakat semakin luas. Terdapat dua permasalahan dalam campur tangan pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat semakin lama semakin sangat tergantung kepada keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara. Oleh karenanya, semakin lama semakin banyak urusan-urusan yang diikat kepada suatu izin atau persetujuan pemerintah.
Kedua, bagaimana administrasi negara berfungsi secara sehat dan selalu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu aparatur negara yang baik. Kegiatan yang bersifat yuridis, yakni perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara. Kegiatan yang bersifat non-yuridis yang meliputi 4 bidang pokok kegiatan atau proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi, yaitu 1. Pemerintah negara. Yang kedua, manajemen keadministrasian negara. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara. Yang keempat, tata usaha negara. Selanjutnya, Vrijheids Hermessen dan Détournement de pouvoir. Asas legalitas adalah unsur yang sangat pokok dalam negara hukum, di mana setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan haruslah bersandar pada asas tersebut. Tidak dapat dibenarkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Dalam konsep negara, welfare state, pemerintah diberikan kebebasan yang luas dalam mengeluarkan kebijakan atas dasar inisiatif sendiri, atau yang biasa disebut Vrijheids Hermessen. Vrijheids Hermessen memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, selama kebijakan tersebut berdampak baik bagi kesejahteraan warga masyarakat. Maka hal itu boleh saja. Dalam Vrijheids Hermessen, dari sinilah timbul permasalahan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar inisiatif sendiri tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Dengan begitu luasnya ruang gerak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, maka akan sangat dimungkinkan adanya tindak sewenang-wenang dari pemerintah. Dan tertentu saja hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Vrijheids Hermessen dalam hukum administrasi negara. Yang terakhir adalah asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Asas-asas umumnya penyelenggaraan negara bagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi landasan ketelaturan, keserasian, keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum yaitu adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan materi atau tutur kata yang kurang berkenan dari Anda, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.